البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang dua nama yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Yang sebagian ulama merajihkan bahwasanya dua nama ini merupakan Al-Ismul A'zam dengan beberapa alasan. Baik. Di antaranya dikarenakan pada nama Al-Hayyu terkandung apa? Pada nama Al-Hayyu juga pada nama Al-Qayyum, yang menunjukkan atau yang menjadi penguat mereka memasukkan nama ini dalam Al-Ismul A'zam. Indak ya Ridwan. Di semua nama Allah terkandung sifat kesempurnaan. Nah, yaitu keseluruhan sifat-sifat, yaitu keduanya ikhwan Al-Hayyul Qayyum mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat-sifat kesempurnaan Allah semuanya kembali kepada dua nama ini. Tayyib, sifat lazimah kembali kepada sifat haya Allah Subhanahu wa taala, sifat hayah, dan sifat Al-Qayyum akhwani fillah, padanya kembali semua sifat-sifat yang menunjukkan apa? Menunjukkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap jagat raya ini. Baik. Dan juga pada nama Al-Qayyum terdapat penetapan apa? Kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang azali abadi. Baik. Azali kemarin maksudnya apa? Yang dinamakan dengan azali indak Maulana. Yaitu awal waktu yang terdahulu yang tidak ada permulaannya. Kemudian abadi, yaitu terus-menerusnya suatu hal yang tidak ada akhirnya. Namanya abadi. Dan perkara-perkara yang ada terbagi menjadi tiga pembagian berdasarkan sisi azali dan abadinya. Terbagi menjadi tiga. Apa saja itu? Yaitu azaliyun abadi, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Azaliyun la abadi. Ada? Abadiyun la azali. Yang abadi tapi tidak azali. Apa itu? Akhirat, yaitu yang berupa surga dan neraka dan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, la azali wa la abadi, inilah apa? Makhluk-makhluk yang lain. Adapun la yang apa? Yang azali la abadi ini tidak ada. Sesuatu yang azali kok tidak abadi ini tidak ada. Karena yang azali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Dan berhubungan dengan Al-Ismul A'zam, yang rajih kemarin apa? Hendak Abah Muhammad, lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, khaliqun bila hajah, razikun bila mu'nah. Masih berhubungan dengan penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu khaliq, zat yang maha pencipta. Dan Imam At-Tahawi menegaskan dengan kalimat berikutnya menunjukkan bahwasanya penciptaan Allah itu bukan karena Allah butuh.
Makanya jangan sampai terbersit pada diri setiap sunni bahwasanya ketika Allah menciptakan, Allah butuh kepada sesuatu yang Dia ciptakan. Makanya ditegaskan khaliqun bila hajah. Allah itu zat yang maha pencipta dan tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat pada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Razikun bila mu'nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu razik. Zat yang maha pemberi rizki. Zat yang maha pemberi rizki. Dan tidak ada tanggungan bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak ada sesuatu yang kemudian memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Tidak ada sesuatu yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Ma'unah. Ma'unah, wawunya apa hamzahnya sebelum wawu? Coba. Baik. Pada cetakan yang lain ya kawan. Dengan apa? Dengan bacaan bila ma'unah, dan ini aqrab wallahu taala alam. Bersepakat apa cetakan Mu'assasah Risalah juga apa? Dari Ibnu Abbas. Ya itu ya. Dari Ibnu Rajab. Baik. Berarti khaliqun bila hajah, razikun bila ma'unah. Ma'unah thiqal, tidak ada keberatan, yaitu Allah memberi rizki tanpa ada keberatan, tanpa ada kesulitan sedikit pun untuk mengasih rizki semua makhluk-makhluknya sesuai dengan kadar yang telah Allah kehendaki. Ini makna matan. Khaliqun bila hajah. Zat yang maha pencipta tanpa ada kebutuhan terhadap makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Razikun bila ma'unah. Allah zat yang maha pemberi rizki tanpa ada keberatan, tanpa ada kesulitan dalam membagi-bagikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Qala syarih hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Imam At-Tahawi menggabungkan dua nama tadi, ikhwan, Al-Khaliq dan Ar-Razik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan setelah penciptaan, penegasan pemberian rezeki dalam surat Az-Zariyat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'buduni. Asalnya ada ya mutakallim di situ. Kemudian dalam penulisan mushaf, ya-nya dihilangkan litakhfif, illa liya'budun, untuk meringankan. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki sedikit pun. Inilah apa? Penguat untuk perkataan Imam At-Tahawi bila hajah. Ya tidak. Allah menciptakan, tidak menginginkan rizki, tidak menginginkan pemberian dari makhluk-makhluknya. Ini berarti Allah menciptakan tanpa ada kebutuhan terhadap mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak pula aku menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Yang kebanyakan manusia di dunia ini memberi rizki sesuatu. Baik itu orang tua memberi rizki, memberi nafkah kepada anak dan keturunannya. Ada kebutuhan nanti kalau sudah tua, ada harapan untuk dirawat. Tayyib, untuk apa? Diberi makan ketika sudah tidak mampu lagi bekerja. Tapi Allah Subhanahu wa taala khaliqun bila hajah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Zat yang maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq.
dalam bentuk mubalaghah. Naam. Dan razik yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi min babil ikhbar. Naam, karena yang sabit sebagai nama bagi Allah apa? Ar-Razzaq. Naam, Allah zat yang Maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Sehingga tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan ketika Allah membagi-bagi rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, sehingga ayat ini sangat jelas sebagai dalil ikhwan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, khaliqun bila hajah, razikun bila maunah. Ayat berikutnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang fuqara, jamak dari fakir, yaitu yang butuh. Mana asal dari fakir adalah apa? Yang butuh pada yang lain. Nah, yaitu kalian itu makhluk-makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu waktu pun ikhwan di mana kita lepas dari kebutuhan ini. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Al-hamid, dan yang maha terpuji. Ini juga untuk menguatkan kalimat yang awal, khaliqun bila hajah. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Wa antumul fuqara, dan kalian itulah hamba-hamba yang fakir. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakanlah wahai Nabi, apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku jadikan sebagai wali? Nah, apa makna wali? Dulu telah kita lewati dalam pembahasan tafsir. Perbedaan yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala antara wali dan nasir. Ketika disebutkan bersamaan memiliki makna berbeda. Tapi ketika disebutkan sendirian maka apa? Wali dan nasir terkandung makna yang sama padanya. Wali di sini bermakna apa? Adin. Nah, wali afanillah ketika digandengkan penyebutannya dengan nasir, maka wali yaitu apa? Fima yanfa. Naam, wan nasir fi daf'i ma yadur. Wali yaitu yang menolong pada hal-hal yang bermanfaat bagi si hamba tadi, memberikan pertolongan. Sedangkan nasir, naam, sama memberikan pertolongan. Naam, tapi apa? Pertolongan untuk menolak hal-hal yang bermudarat. Ini kalau disebutkan kedua-duanya dalam satu rangkaian. Tapi ketika disebutkan sendirian seperti ini, maka terkandung kedua-duanya. Nah, makanya terkadang diibaratkan dalam kalimat bahasa Indonesia apa? Pertolongan, menolong pada kebaikan, pembelaan dari yang apa? Bermudarat kepadanya. Dibela dari siapa saja yang ingin menimbulkan mudarat. Baik. Itu faedah bagus diingat-ingat. Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakanlah, apakah selain Allah Subhanahu wa taala mau aku jadikan sebagai pembela dan penolong? Nah, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, di sini fatiris samawati wal ard, aku bayan kepada Allah. Berarti kalau ingin maknanya lebih mudah dipahami, apakah selain Allah, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, aku ingin menjadikan wali, itu wali selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah dialah yang memberikan makan dan dia tidak
butuh untuk diberi makan. Nah, di sini syahidnya apa? Pada lafaz fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Berarti khaliqun bila hajah. Allah menciptakan tanpa ada kebutuhan untuk diberi makan oleh hamba-hambanya, dibalas kebaikan-kebaikannya. Allah tidak butuh. Ibadah yang Allah wajibkan atas kita pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepadanya. Tapi hakikatnya kitalah yang butuh dengan peribadatan itu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian dan yang akhir kalian serta manusia dan jin di antara kalian itu semuanya berada di atas satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yaitu apa? Semuanya sama ya kan? Hatinya satu, yaitu apa? Semuanya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti semuanya bertakwa. Dalam keadaan demikian, mazada dzalika fi mulki syai'a. Tidak akan menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit. Kemuliaan kerajaan Allah, kemuliaan kekuasaan Allah tidak akan bertambah ketika kondisi semua hamba-hambanya itu bertakwa. Naam. Kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian dan yang akhir kalian, manusia serta jin di antara kalian, semuanya itu berada di atas satu hati orang yang paling fajirnya di antara kalian, yaitu orang yang paling fajir dipilih, kemudian hatinya disamakan semuanya, sehingga semuanya sangat buruk. Tidaklah hal demikian itu mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal dan akhir kalian serta manusia dan jin di antara kalian semuanya berdiri di satu tempat, kemudian mereka semua meminta kepadaku dan aku berikan masing-masing permintaannya, tidaklah yang demikian itu mengurangi dari apa-apa yang ada di sisiku, kecuali seperti apa? Pengurangan yang ditimbulkan oleh sebuah jarum ketika dimasukkan ke lautan. Satu jarum ya kawan, ketika dimasukkan ke lautan, apakah dia mengurangi air? Nah, pengurangan yang sangat sedikit. Ini untuk menunjukkan sama sekali tidak ada pengurangan itu ibaratnya. Paham? Jarum kecil, lautan yang begitu luas. Nah, ini ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya tidak mengurangi sama sekali apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadits rawahu Muslim dan telah kita lewati di sini, merupakan hadis yang paling mulia di sisi apa? Ahlul Yaman. Di sisi siapa ini? Indah Ma'id Ahlus Syam. Taib, yang Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala ketika membacakan hadis ini, ya, sampai na'am jasa ala rukbatai, yaitu berlutut, karena na'am hadis yang sangat agung. Hadis qudsi. Wa qawluhu bila ma'unah ay bila thiqalin wala kulfah. Allah memberikan rezeki tanpa ada thiqal, tanpa ada keberatan sedikit pun, wala kulfah, tanpa ada apa? Kesulitan.
Tidak ada kerepotan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jelas. Dan dalil-dalilnya pun sangat tegas tentang masalah ini. Khaliqun bila hajah, razikun bila ma'unah. Wa qawluhu mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala itu mumit, zat yang mematikan. Bila makhafah, tanpa ada ketakutan sedikit pun kepada siapa yang dia matikan. Kenapa? Karena terkadang manusia, dia membunuh lawannya karena apa? Takut kalau dia hidup, ya tidak. Kalau dia hidup bisa apa? Mengacau. Kalau dia hidup bisa apa? Merongrong kekuasaanku, akhirnya dibunuh. Makanya di sini ditegaskan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mematikan hamba-hambanya bukan karena takut kepada mereka. Makanya ditegaskan mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menghidupkan kembali tanpa ada masyaqqah, tanpa ada kesulitan. Baik. Berhubungan dengan Al-Mumit. Nah, Al-Mumit apakah termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menegaskan Al-Muhyi wal Mumit. Al-Muhyi wal Mumit itu dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Al-Khattabi dalam Sya'nud Du'a. Adapun Syekhul Islam rahimahullahu taala hanya menetapkan nama Al-Muhyi saja. Al-Muhyi. Berdasarkan ayat inna dzalika la muhyil mauta, la muhyil mauta. Adapun al-ba'its, sebagian ulama menetapkannya seperti Ibnu Mandah dalam At-Tauhid, demikian pula Imam Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat, juga Al-Qurtubi dan Al-Khattabi. Mereka berdalil dengan ayat yauma yab'atsuhumullah. Yauma yab'atsuhumullah, pada hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka. Tapi as-sahih yang rajih dalam masalah ini wallahu taala alam, kalau berdasarkan dalil itu maka tidak cukup untuk menetapkan al-ba'its sebagai nama. Kenapa? Karena yauma yab'atsuhumullah ini penetapan apa? Fi'il, ya tidak. Penetapan fi'il, datang dalam bentuk fi'il. Allah zat yang akan membangkitkan hamba-hambanya. Sehingga tidak sabit sebagai isim berdasarkan ayat ini. Ini tentang mumit dan ba'its. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-mautu sifatun wujudiyah khilafan lil falasifati wa man wafaqahum. Qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal 'adamu la yusafu bikaunihi makhluqan. Pembahasan pertama dalam poin ini, ikhwan, tentang apa? Masalah kematian. Kematian itu sifat wujudiyah atau sifat adamiyah. Paham enggak? Bentuk masalah, ikhwan. Maksudnya apa? Maut sifat wujudiyah. Yaitu maksudnya dia adalah makhluk yang diadakan, makhluk yang diciptakan. Itu namanya sesuatu yang wujud, ya kan? Sesuatu yang wujud ya makhluk. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya keberadaan sebagai makhluk. Nah, apakah kematian itu sifat wujudiyah atau adamiyah? Di sini terjadi khilaf antara ahli sunnah dengan ahli filsafat. Lagi-lagi kita berbenturan dengan ahli filsafat. Nah, dikatakan oleh Imam Ibn Abil Iz, al-mautu sifatun wujudiyah. Kematian itu adalah sifat wujudiyah, yaitu dia itu ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang ahli filsafat dan yang semisal dengan mereka yang mencocoki ahli filsafat ini.
Naam. Baik. Apa dalilnya? Qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Pendalilannya bagaimana ikhwan? Allah katakan khalaqal mauta. Paham? Baik. Kalau seandainya dia itu sifat adamiyah itu maksudnya apa? Kematian itu maksudnya adalah tidak adanya kehidupan. Paham? Yang namanya kematian berarti tidak ada kehidupan. Berarti sesuatu yang adam. Paham? Bukan di sana ada makhluk yang Allah ciptakan berupa kematian. Paham? Paham enggak? Belum paham? Saya ulangi. Khilafnya di sini, kematian itu apakah sifat wujudiyah atau sifat adamiyah? Kalau sifat wujudiyah maksudnya apa, ikhwan? Di sana ada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu kematian. Ada yang lainnya, lawannya adalah apa? Kehidupan. Paham? Kalau ahli filsafat enggak. Yang ada itu hanya kehidupan. Nah, kehidupan ini yang wujud. Sedangkan kematian itu adalah apa? Ketika tidak ada kehidupan, itulah kematian. Tidak ada yang namanya kematian itu sesuatu yang wujud. Paham? Paham sudah sekarang? Nah, dalil ahli sunnati wal jamaah ikhwan yang menegaskan bahwasanya kematian itu adalah sifat wujudiyah. Bahwasanya dia itu ada. Dia itu adalah makhluk. Allah katakan alladzi khalaqal mauta, yaitu zat yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Dua makhluk ini, kematian dan kehidupan, diciptakan untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalan. Nah, pendalilannya apa ikhwan? Wal adamu la yusafu bi kaunihi makhluqan. Sesuatu yang tidak ada itu tidak akan disifati sebagai makhluk. Ini bantahan untuk ahli filsafat. Kalau seandainya maut itu adalah sifat adamiyah, maka dia tidak akan disifati dengan makhluk, disifati sebagai makhluk. Padahal Allah katakan khalaqal mauta. Ini maksudnya. Nah, sehingga mereka memaknakan ayat ini, ikhwan, biasa ahli filsafat. Nah, alladzi khalaqal mauta, karena mereka meyakini kematian itu adalah amrun adami, perkara yang tidak ada, dalam artian dia itu hanya apa? Ketidakadaan kehidupan. Kalau tidak ada hidup, itulah kematian. Tidak ada yang namanya suatu makhluk atau sesuatu yang Allah ciptakan berupa kematian secara khusus. Sehingga mereka bawa makna ayat khalaqal mauta maksudnya apa? Izalatul hayah, ialah yang menghilangkan kehidupan. Tidak ada sesuatu yang terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang terjadi kalau menurut ahli filsafat. Kenapa? Karena kematian itu hanya apa? Menghilangkan kehidupan saja. Baik. Di antara yang mencocoki ahli filsafat seperti Zamakhsyari dalam tafsirnya, kawan. Annal maut adamun mahd. Ya, kematian itu ketidakadaan yang murni, tidak ada. Makanya mereka menolak dengan keras hadis yang akan disebutkan di sini. Wa fil hadis annahu yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ala surati kabshin amlah. Fayudbahu bainal jannati wan nar. Baik. Akan didatangkan kematian kelak pada hari kiamat dalam bentuk kabshin amlah, kambing kibas. Katakan dalam bentuk kambing kibas. Al-kabshul amlah at-tis idza kana sya'ruhu khilisan ay mukhtalatul bayad was sawad. Ini dinamakan amlah, ya Pak. Berarti apa? Kambing yang bulunya warnanya ada hitam dan putih.
Naam. Taib. Ini namanya al-kabsyul amlah. Kabsyul amlah. Taib. Jadi didatangkan kelak di hari kiamat kematian dalam bentuk kambing yang berwarna loreng. Ada hitam, ada putih. Fayudbahu bainal jannati wan nar, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Dan hadisnya sahih. Taib. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Yang hadis ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Naam. Bahkan didatangkan pembahasan khusus ikhwan. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Bagaimana mungkin kematian kok didatangkan dalam bentuk kambing? Kenapa mereka seperti itu? Sebab mereka mengedepankan apa? Akal. Enggak masuk akal di sisi mereka yang seperti ini. Padahal seandainya mereka mau tunduk kepada wahyu, hal itu sangat mudah bagi Allah. Allah Maha mampu untuk mengubah sesuatu yang naam di dunia seakan-akan itu sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang jelas bentuknya. Makanya dikatakan oleh Imam At-Tahawi, wa huwa wa in kana 'aradan fallahu ta'ala yuqallibuhu 'ainan. Atau apa? Yaqlibuhu 'ainan. Bisa. Kematian walaupun itu adalah arad. Arad itu sesuatu yang tidak bisa diindra di dunia. Apa antum bisa melihat maut itu apa? Bisa mencium, bisa merasa, enggak? Ini namanya arad, yaitu sesuatu yang tidak bisa diindra. Nam syai'an ghairu mahsus. Baik. Nah, walaupun di dunia ini sesuatu yang tidak bisa diindra, tapi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak akan mengubahnya menjadi sesuatu yang ain, sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat sehingga semuanya menyaksikan dan paham. Itulah kematian. Dalam bentuk apa tadi? Kabshin amlah. Nah, hal ini banyak dalam dalam perkara-perkara yang lain, ikhwan. Bukan hanya kematian saja yang Allah Subhanahu wa taala ubah di hari akhir kelak. Amalan misalnya. Amalan sesuatu yang sifatnya arad di dunia, ya kan? Tidak bisa diindra. Tidak bisa kita pikul sekarang amalanmu berapa, sudah ngumpul berapa wahyu amalannya sekarang, berapa koper. Tidak bisa. Ya kan? Tapi kelak di hari kiamat bisa datang dalam bentuk. Ada yang dalam bentuk, dalam hadis dalam bentuk apa? Seorang laki-laki, seorang teman yang sangat rupawan, berbau wangi. Nah, kama warada fil amali salih, sebagaimana datang dalam amalan saleh, Allah Subhanahu wa taala kabarkan annahu ya'ti sahibahu fi surati syabil hasan. Bahwasanya amalan itu mendatangi pemiliknya dalam bentuk asyab al-hasan, seorang pemuda yang bagus, rupawan, menemani di kuburnya. Wal amalul qabihu ala akbahi surah, dan amalan yang buruk datang dalam bentuk yang sangat buruknya, menemani dia di kubur. Bagaimana tidak ngeri ya kawan? Di dunia saja 1 jam jejer sama orang yang buruk, yang mengerikan, itu tidak betah. Ini sampai bertahun-tahun di situ ditemani, baunya busuk lagi. Nah, gimana? Baik, dan hadis ini sahih, potongan dari hadis yang panjang dari siapa? Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Naam. Wa barada fil Qur'an, dan datang tentang Al-Qur'an annahu ya'ti ala surati syabish syahibil laun, syahibil laun, ala surati syabi asy-syahibil laun. Al-hadits. Nah, tentang Al-Quran bahwasanya kalau Al-Quran akan datang dalam bentuk asyab, pemuda, asyahib, yaitu yang al-mutaghayyirul laun. Nah, yang warnanya berubah, Pak. Itu asyahib. Nah, yang warnanya berubah karena sesuatu, sakit atau karena safar atau yang lainnya. Ini namanya asyahib. Itu dalam bentuk pemuda yang warnanya berubah. Nah, cuman hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
pada sanadnya Bashir ibnul Muhajir. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar saduq layyinul hadits. Nama sanadnya dhaif. Baik. Demikian pula datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi secara marfu' dan mauquf. Dan Imam Tirmidzi sendiri merajihkan mauqufnya. Padanya yu'ta yaumal qiyamatil Qur'an. Baik, dan seterusnya. Sanadnya sahih dari perkataan Abi Hurairah. Sanadnya sahih dari perkataan Abi Hurairah dan memiliki hukum rafa. Ini na'am untuk apa? Untuk penjelasan hadis tadi, ya kan. Kalau hadis dengan datang secara marfu', ya secara marfu', maka apa? Riwayatnya lemah. Datang dari siapa tadi? Datang dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Padanya kelemahan. Datang dari Abi Hurairah dalam Sunan Tirmidzi yang marfu' lemah, tapi yang mauquf itu sahih. Jadi, datang dari Abi Hurairah secara mauquf. Dan wallahu taala alam, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam, mauquf memiliki hukum marfu'. Baik. Sehingga ini juga bisa kita tetapkan bahwasanya kelak akan datang pada hari kiamat Al-Qur'an itu kepada pemiliknya, yaitu bacaan Al-Qur'annya, bukan mushafnya, tapi bacaan Al-Qur'an, karena itulah yang merupakan amalan. Sedangkan Al-Qur'an itu sendiri adalah kalamullah. Paham? Jadi bacaan amalannya. Ketika dikatakan nanti juga dalam hadis-hadis didatangkan Al-Baqarah dan Ali Imran, maksudnya apa? Amalan kita membacanya. Nah, amalan kita membaca, menghafalnya. Itu. Makanya dikatakan oleh pensyarah qiraatul qari'. Maksudnya adalah bacaan dari qari' itu. Itulah yang merupakan amalan. Bukan suratnya, bukan Bukan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena Al-Qur'annya itu adalah kalamullah azza wa jalla. Baik. Nah, sampai di sini dulu. Diperhatikan tadi tentang pembahasan awal tentang masalah kematian, apakah sifat wujudiyah atau adamiyah. Naktai bihadza subhanakallahumma